Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gufron. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 4. NIM 2892050006. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas UTS dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Raymond Asafan Mikael SE MM. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia. Pengertian perencanaan sumber daya manusia adalah proses peramalan yang sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia sebuah perusahaan dengan rencana strateginya untuk memastikan bahwa tenaga kerjanya memadai, kompeten, berkualitas untuk mencapai tujuan organisasinya. Selanjutnya itu perencanaan sumber daya manusia bermanfaat bagi perusahaan dalam berbagai hal, yaitu yang pertama, membantu HRD mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari. Yang kedua yaitu HRD bisa bekerja secara proaktif dalam menemukan kandidat yang sesuai. Yang ketiga itu sesuai dengan tujuan masing-masing perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia memungkinkan HRD untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan kompetensi atau tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya itu proses perencanaan sumber daya manusia. Proses perencanaan sumber daya manusia dibagi menjadi 4 langkah yang meliputi yang pertama yaitu persediaan tenaga kerja saat ini. Langkah paling awal yang bisa dilakukan dalam memulai perencanaan sumber daya manusia yaitu menilai ketersediaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Penilaian ini termasuk studi komprehensif dari berbagai aspek sumber daya manusia seperti jumlah, skill, kompetensi, kualifikasi, pengalaman, usia, jabatan, kinerja, kompensasi, dan lain sebagainya. Dalam tahap ini, HRD juga bisa melakukan wawancara dengan manajer tim untuk memahami tantangan dari sisi sumber daya manusia yang sedang dihadapi, serta kualifikasi yang dirasa penting untuk dimiliki oleh karyawan tim tersebut. Yang kedua yaitu kebutuhan sumber daya manusia di masa mendatang. Langkah selanjutnya di perencanaan SDM yaitu menganalisa kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Dalam langkah ini, berbagai variabel HRD seperti pengurangan sumber daya manusia, lowongan yang akan dibuka, promosi jabatan, mutasi karyawan, dan lain sebagainya perlu dimasukkan ke dalam pertimbangan. Selain itu, variabel tidak terduga seperti pengunduran diri serta pemecatan juga perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam analisa. Yang ketiga yaitu perkiraan permintaan sumber daya manusia. HRD bisa mencocokkan tenaga kerja yang ada saat ini dengan perkiraan kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari dan membuat demand forecast atau perkiraan permintaan dalam langkah ini. Penting juga untuk mengetahui strategi dan objektif bisnis jangka panjang agar perkiraan permintaan bisa sesuai untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang keempat yaitu strategi dan implementasi pencarian sumber daya manusia. Setelah mengetahui kekurangan yang dibutuhkan dari evaluasi supply dan demand SDM, HR bisa mengembangkan strategi berdasarkan perkiraan permintaan sumber daya manusia yang sudah dibuat. Strategi yang dibuat tentunya harus bisa memberikan solusi bagi kekurangan masalah sumber daya manusia di perusahaan. HRD bisa melakukan relokasi atau rekrutmen, outsourcing, pelatihan, manajemen sumber daya manusia, hingga melakukan perubahan kebijakan terkait sumber daya manusia. Perusahaan juga bisa menggunakan jasa konsultan untuk meminimalisir reaksi negatif, terutama mengenai masalah hukum dan legal. Selanjutnya yaitu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama itu pertumbuhan, growth. Beda perusahaan, beda juga tingkat pertumbuhannya. Dalam melakukan perencanaan sumber daya manusia, penting juga bagi para HRD untuk mempertimbangkan faktor pertumbuhan finansial dan kebutuhan perusahaan. Apakah perusahaan memiliki budget
apakah perusahaan dan melakukan ekspansi dan membutuhkan banyak sumber daya manusia. Selanjutnya itu perubahan, change. Perubahan bisa terjadi kapanpun. Ketika perusahaan sedang mengalami perubahan, usahakan agar HRD memiliki fleksibilitas agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dengan lebih baik. Tiga itu teknologi. Di era yang didominasi oleh teknologi ini, penting bagi HRD untuk memahami pentingnya fungsi dan peran teknologi dalam operasional perusahaan. Jika diperlukan, HR juga bisa merencanakan pelatihan untuk karyawan mempelajari fitur ataupun perangkat yang digunakan dalam perusahaan. Jadi, perencanaan sumber daya manusia yang dilakukan dengan baik akan bisa membantu HRD memenuhi kebutuhan tenaga kerja perusahaan, baik itu dari aspek skill, kemampuan, kualifikasi, serta jumlah yang memadai. Nah, sekian, saya Muhammad Rizky Gupron. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.